lagi dalam video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas soal ulangan bab 1 kelas 10 mengenai materi bentuk akar, pangkat, dan logaritma. Selamat menyaksikan. Oke, kita masuk ke soal pertama. Soal pertama di sini yang ditanya adalah nilai X yang memenuhi persamaan. Persamaannya di sini adalah persamaan bentuk pangkat, yaitu 27 pangkat 2x tambah 1 sama dengan 243 berpangkat 2x dikurang 3. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita harus menjadikan bilangan pokok yang sama dari kedua persamaan. Oke, kita coba ya untuk menyelesaikannya. Pertama, 27 berpangkat 2x tambah 1 sama dengan 243 berpangkat 2x dikurang 3. Nah, untuk kita menyatakan nilai X yang memenuhi persamaan ini, kita ubah dulu bilangan 27 dan 243 menjadi satu bilangan pokok yang sama. Nah, kita tahu bahwa 27 itu adalah 3 pangkat 3 berpangkat 2x ditambah 1. Sementara 243 adalah 3 pangkat 5. Ya, 3 dikali 3 itu 9, 9 dikali 3 itu 27, 27 dikali 3 81, 81 dikali 3 hasilnya 243. Jadi 3 pangkat 5 itu nilainya 243 berpangkat 2x dikurang 3. Nah, kalian tahu salah satu sifat pangkat, jika A pangkat M berpangkat N, itu akan menjadi A pangkat M dikali N. Maka itu yang kita lakukan dengan soal ini. 3 berpangkat 3 dikali 2x ditambah 1 sama dengan 3 5 pangkat 5 dikali 2x dikurang 3. Nah, kita perolehlah 3, ini kita kali ke dalam, 6x ditambah 3, 3 dapat dari 3 kali 1 sama dengan 3 berpangkat 5 dikali 2 10x, 5 dikali negatif 3 negatif 15. Nah, untuk menyelesaikan ini karena bilangan pokoknya sudah sama, artinya kita tinggal menyamakan pangkatnya. Jadi di sini kita selesaikan, 6x ditambah 3 sama dengan 10x dikurang 15. Sehingga kita peroleh 6x, kita jadikan x di ruas yang sama, dikurang 10x sama dengan negatif 15 dikurang 3. Nah, ini pindah ruas ya. Jadi negatif 4x sama dengan negatif 18. Jadi x sama dengan negatif 18 per negatif 4. Negatif dibagi negatif hasilnya positif, sama-sama kita sederhanakan dibagi 2 hasilnya 18 bagi 2 9 dan 4 dibagi negatif 4 dibagi negatif 2 hasilnya 2. Jadi hasilnya adalah 9 per 2. Mudah bukan? Berikutnya kita masuk ke soal kedua. Soal kedua, soalnya adalah bentuk sederhana 8 pangkat 2n dikurang 3 dikali 2 berpangkat n kurang 3 per 4 dikali 2 berpangkat 2n kurang n. 2 dikurang n ya. Kita lihat di sini dulu, bilangan pokoknya bisa dijadikan bilangan yang sama enggak di sini? 8 2 4 2. Ya, hubungannya adalah perpangkatan 2. Jadi kita lihat 8 2n kurang 3 dikali 2 berpangkat n kurang 3 per 4 dikali 2 dipangkat 2 kurang n. Kita ubahlah menjadi 8 itu bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3 dikali 2n dikurang 3 dikali 2 pangkat n kurang
3. Ini tidak perlu lagi kita ubah. Kenapa tidak perlu kita ubah? Karena basisnya di sini bilangan pokoknya sudah 2. Per 4 ini kita ubah menjadi 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 dikurang N. Oke, ingat sifat yang nomor 1 tadi berlaku pada bentuk ini. Jadi akan diperoleh 2 pangkat 3 dikali 2N itu 6N. 3 dikali negatif 3 negatif 9 dikali 2 pangkat N dikurang 3 per 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 dikurang N. Karena bilangan pokoknya sudah sama dan ini perkalian, ingat sifat pangkat jika dikali dengan bilangan pokoknya sama, dia dikali, maka pangkatnya tinggal kita jumlahkan, sehingga kita akan mendapatkan 2 pangkat 6N dikurang 9 ditambah N dikurang 3 per 2 pangkat 2 ditambah 2 dikurang N. Oke, sehingga kita peroleh bentuknya 2 6N ditambah N, jadi hasilnya 7N. Negatif 9 dikurang 3 negatif 12 per, dari yang sini ini 2 dikurang N ya, 2 ditambah 2 pangkat 4 dikurang N. Ingat lagi sifat, jika dia dibagi bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dikurang, jadi bilangan pokoknya tetap dituliskan 2. 7 dikurang negatif N, kita kurangkan yang sejenis ya, 7 dikurang negatif N jadinya 8N. Negatif 12 dikurang 4 jadi hasilnya negatif 16. Jadi jawaban yang benar adalah D, 2 berpangkat 8N dikurang 16. Selanjutnya soal ketiga. Bentuk A pangkat negatif 2 dikurang B pangkat negatif 2 per A pangkat negatif 1 dikurang B pangkat negatif 1 dapat dinyatakan sebagai, oke, ini kita selesaikan dulu dengan mengubah pangkat negatif menjadi pangkat positif. Ingat, jika kalian bertemu bentuk A pangkat negatif N, itu artinya dalam bentuk pangkat positif menjadi A 1 per A pangkat N. Ya, ingat ini sifat. Oke, kita selesaikan. A pangkat negatif 2 artinya 1 per A pangkat 2 dikurang B pangkat negatif 2 1 per B pangkat 2 per A pangkat negatif 1 1 per A dikurang B pangkat negatif 1 1 per B. Maka kita proses ini dengan menyamakan penyebut. Penyebutnya adalah A kuadrat B kuadrat. A kuadrat B kuadrat dibagi dengan A kuadrat. Jadi gini ya. Ini dibagi dengan ini. A kuadrat B kuadrat dibagi dengan A kuadrat. Sehingga hasilnya B kuadrat dikali dengan 1 hasilnya B kuadrat. Dikurang A kuadrat B kuadrat dibagi B kuadrat. Hasilnya A kuadrat dikali 1 A kuadrat. Itu juga untuk penyebut yang ini. AB penyebutnya, AB dibagi dengan A hasilnya B dikali 1 B dikurang AB dibagi B hasilnya A dikurang 1 dikali 1 A. Sehingga dari bentuk ini kita dapat selesaikan B kuadrat dikurang A kuadrat per, ini ubah menjadi bentuknya seperti ini, sama saja kan, A kuadrat B kuadrat dibagi, ini artinya per ini dibagi, jadi hasilnya kali tapi dia kebalik nanti ya karena pecahan, B dikurang A. Oke, dari sini kita tahu ini sama-sama AB, ini AB pangkat 2, ini AB, maka ini tinggal AB ya, tinggal kita sederhanakan. Nah, ini kan bisa disederhanakan menjadi B kurang A, B ditambah A. Nah, karena di bawahnya
ini, maka bisa kita coret B kurang A, B kurang A, sehingga hasil yang tersisa adalah B tambah A per AB, atau A tambah B per AB di opsi C. Seperti itu ya. Ingat, ini adalah konsep pembagian pecahan, dan yang ini pemfaktoran. Oke, kita lanjutkan. Soal keempat, akar dari 1/25, akar pangkat 4 dari 1/25 dikali akar pangkat 5. Oke, dari 5 dikali 1/5 akar pangkat 4 dari 25 dikali 25 dikali akar 625 akar pangkat 5 dari 625 ya. Tinggal kita ubah 1/25, itu artinya 5 pangkat negatif 2. Ingat dulu, jika bentuk A, di sini A, di sini M, di sini B, itu artinya adalah M pangkat B per A ya. Jadi sehingga bentuk ini bisa kita ubah jadi 5 pangkat negatif 2 4. Di sini 5, di sini 5 dikali 25 itu 5 pangkat 2 dikali akar pangkat 4, 25 itu 5 pangkat 2 dikali 625 itu 5 pangkat 4, di sini 5. Sehingga kita peroleh mengikuti sifat yang ini. Jadi 5 pangkat negatif 2/4 dikali 5 pangkat 1/5 dikali 5 pangkat 2/4 dikali 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 4/5. Karena semuanya bilangan pokoknya sama dan dia perkalian ya, maka pangkatnya dijumlahkan. Oke, sekarang tinggal kita jumlah. Lihat saja di sini nih, negatif 2/4 kalau dijumlahkan dengan 2/4 pasti hasilnya 0. Jadi tinggal kita jumlahkan 1/5 ditambah 4/5 jadi 5/5. 5/5 itu 1 ditambah ini pangkat 2, jadi hasilnya 5 pangkat 3. Berapa 5 pangkat 3? 125. Jawabannya C. Oke, selanjutnya soal nomor 5 ya. Soal nomor 5 yang ditanya adalah hasil dari 3 dikurang akar 5, akar 3 dikurang akar 5 per akar 3 ditambah akar 5 dikurang akar 3 ditambah akar 5 per akar 3 dikurang akar 5. Nah, untuk menyelesaikan ini kita pakai konsep dulu menyamakan penyebut. Apa penyebutnya? Ya ini akar 3 ditambah akar 5 dikali akar 3 dikurang akar 5. Lalu ini kita bagi dengan ini akar 3 tambah akar 5, sehingga hasilnya akar 3 dikurang akar 5. Dikalilah dia dengan akar 3 dikurang akar 5, maka menghasilkan akar 3 dikurang akar 5 kuadrat. Oke, dikurang akar 3 ditambah akar 5 kali akar 3 dikurang akar 5 dibagi akar 3 dikurang akar 5. Hasilnya adalah akar 3 ditambah akar 5 dikali akar 3 ditambah akar 5 nih. Sehingga menghasilkan akar 3 ditambah akar 5 kuadrat. Oke. Nah, bagaimana kita selesaikan? A dikurang B, ingat A dikurang B dikuadratkan, itu hasilnya adalah A kuadrat dikurang 2AB tambah B kuadrat. Kalau dia di sini tambah, maka di sininya akan menjadi tambah juga. Itu perbedaannya ya. Jadi kita proseslah akar 3 dikuadratkan karena A kuadrat. Akar 3 dikuadratkan, hasilnya 3 dikurang 2 dikali akar 3 dikali akar 5. Jadi 2 akar 15. Lalu ditambah akar 5 dikuadratkan, hasilnya 5 dikurang akar 3 dikuadratkan, hasilnya 3
2 dikali akar 3 dikali akar 5 hasilnya 2 akar 15. Ditambah akar 5 dikuadratkan hasilnya 5 per. Nah, jika ini kita kalikan. Ingat, A dikurang B dikali A tambah B hasilnya adalah A kuadrat dikurang B kuadrat. Jadi A ditambah B, A dikurang B, ini A tambah B dikali A kurang B hasilnya adalah A kuadrat dikurang B kuadrat. Sehingga kita peroleh akar 3 kuadrat 3 dikurang akar 5 kuadrat 5. Ini tinggal kita proses. Nih, 3 dikurang 2 akar 15 ditambah 5. Ini kita buka kurungnya. Dikurang 3 dikurang 2 akar 15 dikurang 5. Oke, 3 habis, 5 habis, tersisalah 4, negatif 4 ya. Ini di bawahnya 3 kurang 5 negatif 2. Di atasnya adalah negatif 4 akar 5 per negatif 2. Hasilnya adalah 2 akar akar 15. Karena di sini akar 15 ya. Jadi jawabannya benar adalah D. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke soal ke-6. Soal ke-6, diketahui suatu persegi panjang dengan panjang 6 ditambah akar 3. Jadi ilustrasinya, ini 6 ditambah akar 3. Sedangkan lebarnya 3 dikurang 2 akar 3. Maka panjang diagonalnya adalah ini panjang diagonal. Ya. Panjang diagonalnya. Maka kita tahu bahwa persegi panjang memenuhi aturan segitiga siku-siku ya. Nah, untuk mencari sisi miring dari segitiga siku-siku, katakanlah ini A, katakanlah ini B, maka sisi miring itu rumusnya C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, bagaimana kita mencari panjang diagonal? Jika ini A, ini kita sebut B, maka untuk mencari panjang diagonalnya tinggal kita akarkan. A tadi adalah 6 ditambah akar 3 kuadrat ditambah 3 dikurang 2 akar 3 kuadrat. Ingat ya, A ditambah B kuadrat itu hasilnya adalah A kuadrat ya, ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Maka ini kita gunakan untuk menguraikan bentuk ini. Jadi 6 nya kita kuadratkan, hasilnya 36 ditambah 2AB, 2 dikali 6 12, 12 dikali akar 3 12 akar 3. Lalu ditambah akar 3 dikuadratkan hasilnya, nih akar 3 dikuadratkan hasilnya 3. Lalu kita tambah 3 dikuadratkan hasilnya 9 dikurang, karena ini adalah kurang, 2 dikali 3 6, 6 dikali 2 12 akar 3, 6 dikali 2 akar 3 ya. Lalu negatif 2 akar 3 dikuadratkan, nih dikuadratkan, jadi ditambah negatif dikuadratkan jadinya positif ya. 2 kuadrat 4 akar 3 dikuadratkan 3, jadi hasilnya ini adalah 12. Jadi ini 12 akar 3 positif, ini negatif 12 akar 3 habis ya. Tinggal 36 ditambah 3 39, 39 ditambah 9 adalah 48, 48 ditambah 12 hasilnya adalah 60. Berapa akar 60? Akar 60 adalah 4 dikali 15. Nah, ini kita sederhanakan. Akar 4 itu 2, akar 15 itu bukan merupakan bilangan bulat. Jadi hasilnya adalah 2 akar 15. Selanjutnya kita masuk ke soal ke-7. Soal ke-7, jika log 6 berbasis 5 sama dengan A, nilai dari 3 log 125 berbasis 36. Oke, ingat ada sebuah sifat ya, jika bentuknya seperti ini
maka hasilnya adalah N per M log B basis A. Nah, kita ubahlah bentuk ini nanti. Jadi 36 itu kan 6 berpangkat 2, logaritma 125 itu 5 pangkat 3. Gunakan sifat ini, maka akan diperoleh hasil N per M. Jadi 3 per 2 dikali log 5 berbasis 6. Jadi 3 per 2 ini kebalikan dari ini. Coba, jika salah satu sifat, jika A log B sama dengan M, ya, maka log A basis B itu adalah 1/M. Jadi pada kasus ini yang diketahui log 6 basis 5A, maka di sini log 5 basis 6 adalah 1/A. Sehingga hasilnya 3 per 2A. Maka jawaban yang tepat adalah B. Selanjutnya, soal nomor 8. Soal nomor 8 diketahui log 3 basis 5 sama dengan A, log 2 basis 3 sama dengan B. Yang ditanya adalah log 125 berbasis 6. Ya, ini kita selesaikan. Kita uraikan dulu. Ingat bahwa ini bisa kita gunakan sifat seperti ini. Basisnya mengikuti, ya. Nah, karena yang diketahui adalah di sini kesamaannya 3, maka kita gunakan nanti basis 3. Ingat dulu sifat ini kita gunakan dulu. Oke, sebagaimana sifat yang ini. Nah, karena dia soal itu kesamaannya 3, kita gunakan basis 3 di sini. Lalu kita uraikan. Oke, 125 itu adalah 5 berpangkat 3. Sementara 6 itu kita bisa pecah menjadi 2 dikali 3. Nah, selanjutnya ingat suatu sifat, jika ini akan menjadi M dikali log B basis A, maka pangkatnya itu pindah ke depan, 3 dikali log 5 berbasis 3 per, kalau ini dikali maka logaritmanya itu ditambah. Ingat sifat yang pertama. Jadi kita akan peroleh seperti ini. Oke, nah tinggal kita proses. 3 dikali ini log 5 basis 3, sementara diketahui log 3 basis 5, maka hasilnya adalah kebalikannya, per 3 log 2 atau log 2 basis 3 itu hasilnya B, dan 3 log 3 hasilnya 1. Kenapa 1? 3, ingat sifat logaritma itu ya, 3 pangkat 1 sama dengan 3. Jika diubah dalam bentuk logaritma, ini menjadi basis, log ini jadi hasil, ini sama dengan 1. Jadi kita akan peroleh 3 per A dibagi B tambah 1, atau bisa dikali 1 per B tambah 1, sehingga akan kita peroleh 3 per, ini tinggal kita kali silang. Oh ya, di opsi tidak perlu kali silang, jadi A dikali B ditambah 1. Maka jawabannya yang benar adalah yang B. Selanjutnya kita akan masuk ke nomor 9. Nomor 9 kita cuma melihat bentuk kurvanya ya. Mana kurva yang memenuhi persamaan. Ya, di sini nilai X-nya 1, ya, X-nya 1, Y-nya 0. Lalu di sini X-nya 2, Y-nya negatif 1. Yang ketiga di sini X-nya 4, Y-nya negatif 2. Oke, kita sudah punya semua koordinat 1,0, 2, negatif 1, dan 4, negatif 2. Jadi persamaan mana yang memenuhi angka-angka tersebut ya. Sekarang kita cek. Oke. Nah, jika X-nya 1 ya. Jika X-nya 1, jadi setengah pangkat berapa yang hasilnya 1, maka hasilnya pangkat 0. Jadi kalau X-nya itu 1, persamaan berapapun pasti memenuhi ya, jika X-nya 1.
karena bilangan berapapun yang berpangkat 0 hasilnya 1. Maka yang ini tidak perlu kita coba. Oke, tidak perlu kita coba. Nah, yang perlu kita coba adalah persamaan kedua. Bagaimana ya? Kalau X-nya itu 2. Nah, X-nya 2, maka di sini kan mengikuti 2 setengah pangkat berapa yang hasilnya 2. Nah, ingat di sini 2 itu kan 2 pangkat negatif 1 logaritma 2 pangkat 1. Oke. Sehingga hasilnya itu adalah, ingat sifat 1 per negatif 1. Jadi hasilnya negatif 1. Jadi negatif 1. Jadi setengah pangkat negatif 1 itu hasilnya 2. Memenuhi ya. Lalu bagaimana kalau di sininya 4? Setengah pangkat berapa yang hasilnya itu 4? Oke. Ya. Setengah 2 pangkat negatif 1 logaritma 2 pangkat 2. Jadi 2 per negatif 1 hasilnya negatif 2. Jadi yang memenuhi adalah yang A.